penilaian kucing, seperti apakah sudah sesuai dengan alutsista atau belum, terus kemudian apakah Halimah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, dan hubungannya dengan mendengarkan aktif. Nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari Koci. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bu Halimah akan sampaikan. Dan jangan lupa bahwa harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada mitra, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Apakah bisa dimengerti? Artinya Bapak bisa dimengerti oleh saya Pak. Alhamdulillah baik, Bapak. Sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh? Boleh Pak, silakan. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Halimah kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya kompetensi coaching itu sendiri ya Pak Musra. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Bu Halimah ingin mengembangkan 3 kompetensi. Seperti yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu. Nah, di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bu Halimah kembangkan selama proses coaching hari ini? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif Pak Musra. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Jadi ada 2 yang kelima yang akan dikembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira apa saja pencapaian yang ingin didapatkan dari proses percakapan coaching? Pencapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya, dan coaching dapat tahu cara atau langkah-langkah menyelesaikan permasalahannya. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi Bu Halimah, indikator tercapaiannya adalah pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya. Ya, betul Pak. Baik Bu Halimah, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bu Halimah dapat memulai proses coaching. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang kembali ya Bu Halimah. Ya Pak, siap. Oke, baik. Monggo silakan siapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan coaching. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sehat hari ini Pak Edi? Alhamdulillah sehat. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak Edi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Bagaimana perasaan Pak Edi sejauh ini terkait penerapan modul ajar PJBL di kelas? Saya sebenarnya merasa sedikit bingung, Ibu. Saya berusaha mengintegrasikan PJBL dengan pembelajaran berdiferensiasi dan keterampilan sosial emosional. Tapi sepertinya ada beberapa hal yang belum berjalan sesuai dengan harapan. Menarik sekali ya Pak ya. Apa yang menurut Pak Edi belum berjalan sesuai dengan harapan?
Saya merasakan kesulitan untuk menyesuaikan proyek dengan kebutuhan belajar siswa yang beragam. Selain itu, saya juga belum tahu cara terbaik untuk mengintegrasikan keterampilan sosial emosional ke dalam proyek tanpa terlihat seperti dipaksakan. Dari dua hal itu, mana yang menurut Pak Edi paling mendesak untuk diatasi? Saya pikir yang paling mendesak adalah diferensiasi. Banyak siswa yang membutuhkan pendekatan yang berbeda. Dan saya merasa tidak semua siswa mendapatkan manfaat yang sama dari proyek ini. Jika Pak Edi melihat tantangan dalam diferensiasi ini, menurut Pak Edi, apa yang menyebabkan siswa belum mendapatkan manfaat yang maksimal? Ada kemungkinan seperti ini. Saya belum cukup mengenal perbedaan gaya belajar dan kebutuhan belajar mereka. Saya biasanya hanya berpatokan pada hasil tes, tapi itu pun saya merasa belum cukup untuk benar-benar memahami keberagaman belajar siswa. Apa yang bisa Anda lakukan untuk lebih memahami perbedaan gaya belajar dan kebutuhan mereka? Mungkin ini saya bisa mengamati lebih dekat selama proses pembelajaran atau memberikan mereka lebih banyak kesempatan untuk menyampaikan refleksi tentang bagaimana mereka belajar. Bagaimana cara Pak Edi membayangkan pengamatan atau refleksi itu bisa diterapkan baik di dalam kelasnya, Pak Edi? Mungkin saya bisa memulai dengan memberikan refleksi mingguan, di mana mereka menuliskan apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka mengerjakan sebuah proyek. Saya juga lebih sering memperhatikan interaksi mereka selama kelompok atau kerja dalam kelompok. Begitu. Menarik ya Pak ya. Bagaimana menurut Pak Edi cara tersebut akan membantu Pak Edi dalam menyesuaikan proyek untuk setiap siswa tersebut? Dengan cara ini, saya bisa memahami kelebihan dan tantangan mereka secara individu. Saya bisa menyesuaikan proyek berdasarkan gaya belajar dan yang lebih mereka sukai, seperti apakah itu visual, audio, ataupun kinestetik. Apa langkah pertama yang akan Pak Edi ambil untuk memulai proses ini? Langkah pertama, saya akan menyiapkan formulir refleksi mingguan untuk dikerjakan oleh murid atau peserta didik dan memulai pengamatan yang lebih terstruktur dalam beberapa pertemuan yang akan datang. Bagaimana Pak Edi mengetahui bahwa langkah-langkah ini efektif? Saya rasa saya bisa mengevaluasi berdasarkan bagaimana siswa bereaksi dalam sebuah proyek. Jika mereka lebih terlibat dan hasil kerja mereka meningkat, berarti pendekatan ini berhasil. Terdengar seperti rencana yang baik ya Pak ya. Apa yang akan Pak Edi lakukan jika tantangan lain seperti keterampilan sosial emosional muncul selama proses tersebut dilakukan? Mungkin ini, saya akan coba menerapkan refleksi juga untuk keterampilan sosial emosional. Mungkin dengan menanyakan bagaimana mereka merasa saat bekerja dalam tim atau bagaimana mereka mengelola emosi selama proyek berlangsung. Luar biasa Pak Edi. Bagaimana perasaan Pak Edi sekarang setelah merancang rencana untuk tantangan ini? Saya jadi merasa lebih yakin. Rasanya saya punya arah yang lebih jelas dan sekarang tentang apa yang harus saya lakukan. Bagus Pak Edi ya. Dari 1 sampai 10, berapa poin yang akan Pak Edi berikan atas keyakinan untuk keberhasilan perencanaan yang telah Pak Edi rencanakan?
karena ini masih dalam tahap percobaan, saya akan memberikan mungkin 7 dari keyakinan saya akan rencana. Dan insya Allah poin ini akan terus bertambah menjadi 10 setelah proses pembelajaran berlangsung. Terima kasih Pak Edi telah berbagi hari ini ya Pak ya. Saya sedang mendukung Pak Edi dalam proses ini dan saya senang melihat terus bagaimana Anda menemukan solusi itu sendiri. Ya, baik, sama-sama Ibu. Ya, cukup sekian Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Hanima, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar dan baik Pak. Nah, setelah melakukan percakapan bersama coach tadi, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Hanima. Boleh ya? Silakan Pak, boleh. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Selama coaching saya sudah melakukan dengan alur virtual, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian membuat rencana aksi dan menentukan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahan. Baik, jadi Bu Hanima sudah berhasil melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur kita. Ya, betul Pak Bos. Tadi saya amati juga ada beberapa catatan. Bu Hanima sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita. Itu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Bu Hanima juga tadi sudah melakukan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Hanima tadi sudah berhasil untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang ada dari coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat dijalankan. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bu Hanima dengan coaching, dan Bu Hanima sudah fokus terhadap coaching. Artinya di situ Bu Hanima sudah ada perasaan penuh, kehadiran penuh. Kemudian Bu Hanima sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bu Hanima tadi sudah mengajukan pertanyaan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Baik, luar biasa apa yang Bu Hanima sudah berikan untuk proses coaching tadi. Mudah-mudahan Bu Hanima sukses ke depannya dan lebih mudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Terima kasih Pak Agus. Ya. Oh iya, satu lagi Bu. Untuk ke depan kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari percakapan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami, memahami alur kita itu sendiri saat melakukan coaching, supaya pada kegiatan coaching selanjutnya lebih menjadi baik lagi. Wow, luar biasa. Jadi Bu Hanima akan mendalami lagi ya alur kita dalam proses coaching supaya lebih baik lagi ke depannya. Ya, betul Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Hanima sudah bersedia melakukan sesi tanya jawab dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur kita. Mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf Bu Hanima. Terima kasih ya atas kesempatannya. Dan dari saya sendiri yang Bu Hanima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak Edi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik-baik saja Ibu. Lalu bagaimana kabar Bu Halimah hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik Pak Edi. Ini Pak ya, sebentar lagi Pak Edi akan melakukan proses coachingnya ya. Ya benar, hari ini saya akan melakukan proses coaching. Baik, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya tanyakan dulu kepada Pak Edi. Boleh ya Pak ya? Silakan monggo Ibu. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan algoritma atau belum. Kemudian apakah Pak Edi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan hubungannya dengan mendengarkan aktif, nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari kunci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Pak Edi akan sampaikan. Satu lagi dan jangan lupa Pak Edi ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip kucing. Antara lain ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Bisa dimengerti ya Pak Edi ya? Insya Allah bisa dimengerti. Baik Pak Edi, sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Pak Edi? Ya, tentu saja boleh. Silakan Bu Halimah. Ya, ini Pak ya. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Edi kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi begini Bu Halimah, yang pertama ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Yang pertama ada kehadiran penuh atau presence. Yang kedua tentu saja mendengarkan aktif permasalahan dari coaching itu sendiri. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Baik, jadi Pak Edi ingin mengembangkan 3 kompetensi inti yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Pak Edi kembangkan selama proses percakapan coaching nanti? Yang lebih spesifik itu ya, saya ingin mengembangkan tentang mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Jadi ada 2 ya Pak Edi ya, yang akan dikembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira apa saja indikator tercapaian yang ingin didapat dari proses percakapan coaching nanti? Ketercapaian ya Bu ya, yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini, yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi atas permasalahannya, dan si coaching dapat tahu cara langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya. Kurang lebih seperti itu sih Bu. Jadi Pak Edi, indikator ketercapaiannya adalah pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak Edi. Ya betul sekali seperti itu. Baik Pak Edi, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Pak Edi dapat memulai proses coachingnya, kemudian dapat berjalan lancar
Dan nanti setelah proses kucing selesai, kita akan berbincang kembali ya Pak Edi ya. Siap Ibu. Baik Pak Edi, silahkan Pak Edi melakukan proses kucingnya hari ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Edi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Agus untuk eksplikasi ini. Saya dengar Pak Agus memiliki beberapa tantangan dengan murid kita yang belum bisa membaca. Bisakah Pak Agus ceritakan lebih lanjut tentang situasi ini? Iya Pak, benar. Memang saya punya permasalahan. Di kelas saya itu saya memiliki satu murid yang hingga sekarang masih kesulitan membaca. Saya sudah mencoba berbagai cara, tapi sepertinya perkembangannya sangat lambat. Apa yang membuat Pak Agus merasa bahwa perkembangan murid ini sangat lambat? Dan setiap kali kami latihan membaca di kelas, dia sering tertinggal. Bahkan saat membaca kata-kata sederhana, dia masih sering bingung dengan huruf-huruf tertentu. Bagaimana Pak Agus biasanya membantu murid tersebut selama latihan membaca di kelas? Kalau saya dengan cara sering memberikannya waktu tambahan, menjelaskan satu persatu huruf dan pelafalannya, serta memberikan buku-buku sederhana yang sesuai dengan levelnya. Tapi sepertinya itu belum cukup membantu. Begitu. Dari apa yang sudah Pak Agus lakukan, apa yang menurut Pak Agus sudah berjalan dengan baik? Kalau yang saya rasakan atau yang sudah saya lakukan, mungkin memberikan waktu tambahan itu termasuk sudah berjalan untuk latihan membantu dia, karena dia lebih tenang saat tidak terburu-buru. Tapi tetap saja dia belum cukup berkembang dengan mengenal huruf dan bunyi. Seperti itu ya. Lalu apa menurut Pak Agus yang mungkin menjadi penyebab utama dari kesulitan membaca? Ya, saya merasa mungkin dia belum sepenuhnya memahami ya, belum menguasai dasar hubungan antara huruf dan suara yang dibutuhkan untuk membaca kata-kata atau fonetik. Atau mungkin ada masalah lain seperti disleksia yang belum saya identifikasi. Tapi saya belum yakin. Baik, Pak. Langkah-langkah itu terdengar menarik, Pak Agus. Bagaimana menurut Pak Agus hasil evaluasi atau diskusi dengan orang tuanya bisa membantu Pak Agus menyusun pendekatan yang lebih tepat? Kalau saya tahu masalah spesifiknya, saya bisa menyesuaikan cara mengajarnya, mungkin dengan metode yang lebih fokus pada font atau menggunakan teknik visual dan estetik yang lebih tertentu. Lalu apa rencana konkret ke depannya yang ini Pak Agus mulai lakukan minggu ini untuk membantu murid tersebut? Kalau rencana saya akan mulai dengan mengamati lebih dekat saat dia membaca, mencatat huruf atau bunyi, apa yang paling membingungkan baginya. Kemudian saya akan menjadwalkan pertemuan dengan orang tuanya untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang kebiasaan-kebiasaan cara belajarnya di rumah. Itu ide yang bagus Pak Agus ya. Lalu bagaimana Pak Agus akan mengetahui bahwa pendekatan ini efektif untuk dilakukan? Ya, akan saya perhatikan. Jika dalam beberapa minggu dia menunjukkan kemajuan kecil saja,
seperti lebih sedikit kebingungan lah. Kalau kemarin terlalu banyak kebingungannya, lebih sedikit kebingungannya dalam mengenali huruf atau apa. Itu akan menjadi tanda positif menurut saya. Saya juga akan meminta umpan balik dari orang tuanya tentang perubahan guru. Itu rencana yang bagus menurut saya, bagus ya. Bagaimana perasaan Pak Agus sekarang setelah merancang strategi tersebut? Alhamdulillah Pak, saya merasa lebih yakin. Ya setidaknya saya punya arah yang lebih jelas dan saya bisa mulai dengan langkah konkret. Luar biasa sekali Pak Agus. Terima kasih Pak Agus ya telah bersedia berbagi, dan saya senang melihat Pak Agus menemukan solusi yang tepat untuk mendukung murid. Saya selalu siap mendukung Pak Agus jika ada perkembangan baru lainnya. Iya, ya terima kasih sama-sama. Baik Pak Edi, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah proses coaching hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Nah, setelah melakukan percakapan bersama coach tadi, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Edi ya. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih Pak. Gini, pertanyaan yang pertama yaitu apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi Pak? Jadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan terlebih dahulu, lalu mengidentifikasi masalah, kemudian membuat rencana aksi dan menentukan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan. Baik, jadi Pak Edi sudah berhasil ya Pak melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita tersebut. Betul, iya. Gini Pak ya, selanjutnya bagaimana tadi ya saya amati juga ada beberapa catatan Pak Edi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian Pak Edi sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Pak Edi sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Edi sudah berhasil untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Pak Edi dengan coaching, dan Pak Edi sudah fokus terhadap coaching. Artinya di situ Pak Edi sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Pak Edi sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Pak Edi tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Baik, luar biasa apa yang Pak Edi sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Pak Edi sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu Halimah. Oh ya, satu lagi Pak Edi, untuk ke depan kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari percakapan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami, memahami alur tirta saat melakukan coaching supaya pada kegiatan coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Luar biasa. Jadi Pak Edi akan mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching supaya lebih baik lagi ke depan ya Pak ya. Betul seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Pak Edi sudah bersedia melakukan sesi tanya jawab dan sudah melakukan
observasi menggunakan proses kucing dengan alur pita. Mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak Edi. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama, terima kasih atas darinya dari Ibu Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Pak Agus? Alhamdulillah baik Pak Edi. Terus bagaimana kabar Pak Edi sendiri? Alhamdulillah baik, Pak Agus. Jadi Pak Agus sebentar lagi akan melakukan proses coaching ya hari ini. Betul Pak Edi. Baik, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya tanyakan terlebih dahulu pada Pak Agus, boleh? Monggo. Jadi nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching bagus. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur peta atau belum? Nah, yang kedua, apakah Pak Agus sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Yang terakhir, hubungannya dengan mendengarkan aktif, nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Pak Agus akan sampaikan? Dan jangan lupa Pak Agus harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Bagaimana bisa lebih bagus? Insya Allah mengerti ya Pak. Baik. Sebelum dilakukan proses observasi Pak Agus, ada sedikit juga yang akan saya tanyakan. Boleh kira-kira bagus? Boleh. Baik, untuk pertanyaannya yaitu yang pertama Pak Agus, kompetensi apa yang ingin Pak Agus kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya baik. Yang ingin saya kembangkan Pak Edi pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak Edi. Ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua menggunakan aktif, dan yang juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Pak Agus ingin mengembangkan 3 kompetensi inti. Betul. Ya, yang terdiri dari pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, ya. Yang ketiga ada mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Pak Agus kembangkan selama proses percakapan coaching? Ya. Yang saya kembangkan yang lebih spesifik itu adalah mendengarkan aktif ya Pak Edi, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 ya Pak Agus ya, yang akan dikembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira apa saja indikator ketercapaian yang nantinya ingin didapatkan dari proses percakapan coaching ini Pak Agus? Nah, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan hari ini, saya ingin coaching ingin mendapatkan solusi permasalahannya, dan kunci tersebut dapat tahu cara atau langkah-langkah menyelesaikan permasalahannya. Kurang lebih seperti itu Pak. Baik, jadi Pak Agus indikator ketercapaiannya adalah pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, betul? Ya, betul. Baik.
Terima kasih Pak Agus atas jawaban-jawabannya. Sekarang silahkan Pak Agus dapat memulai proses coaching. Semoga dapat berjalan dengan lancar Pak Agus. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan kembali berbincang tentang alur pelaksanaan dari coaching tadi. Siap. Baik, silakan dipersiapkan Pak Agus untuk proses coachingnya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Hanima? Alhamdulillah sehat Pak Agus. Alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Saya mendengar ada beberapa tantangan terkait dengan Bu Hanima dengan jurusannya. Bisa Anda ceritakan Bu Hanima dengan Iya Pak, saya merasa sulit bekerja dengan beberapa guru senior sekolah. Mereka sering meremehkan ide-ide saya dan kadang-kadang saya merasa tidak dihargai. Ini sangat mempengaruhi motivasi saya Pak. Saya memahami betapa sulitnya situasi seperti itu. Menurut Bu Hanima, apa yang menyebabkan mereka meremehkan ide-ide Bu Hanima? Sebenarnya saya tidak yakin ya Pak ya. Iya. Mungkin karena saya masih baru di sini. Kemudian mereka mungkin merasa pengalaman saya belum cukup untuk menyumbar ide-ide yang berarti. Terus bagaimana Bu Hanima merespon ketika ide-ide Anda diremehkan? Saya biasanya diam saja Pak, atau hanya menerima kritikan mereka. Tapi sejujurnya saya merasa kecewa dan terkadang kurang percaya diri untuk mengemukakan ide lagi. Ya. Terus apa yang Bu Hanima ini harapkan terjadi dalam situasi tersebut? Terus bagaimana Bu Hanima ingin merespon itu? Saya ingin mereka menghargai saya dan melihat bahwa saya juga bisa memberikan kontribusi. Tapi saya juga ingin lebih percaya diri saat menyampaikan pendapat meskipun ada penolakan dari mereka. Itu tujuan yang sangat baik. Terus apa langkah-langkah yang bisa Bu Hanima ambil untuk membangun kepercayaan diri dan mungkin juga mendapatkan pengakuan diri mereka dan mereka? Mungkin saya bisa mulai dengan lebih siap saat saya memberikan pendapat. Kalau mungkin dari ayah saya bisa memberikan data atau kelompok yang mendukung, mungkin mereka akan lebih menghargai ide-ide saya. Gitu ya. Oke. Nah, itu ide yang sangat bagus. Apalagi yang mungkin bisa Bu Hanima lakukan untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan guru senior tersebut. Saya pikir alih-alih merasa diserang, saya bisa mencoba mendekati mereka dengan bertanya tentang pengalaman mereka. Mungkin dengan cara itu saya bisa belajar dari mereka dan pada saat yang sama menunjukkan bahwa saya juga berkomitmen untuk berkembang. Betul. Ya, bagus sekali idenya Bu Hanima. Terus bagaimana Bu Hanima itu bisa memulai percakapan tersebut dengan guru senior supaya mereka merasa dihargai dan Bu Hanima juga merasa didengar. Mungkin saya bisa memulai dengan menanyakan tentang metode atau pengalaman mereka dalam situasi tertentu. Lalu saya bisa mencoba membandingkan itu dengan ide-ide saya, sehingga terlihat bahwa saya menghormati mereka, tapi juga punya pandangan sendiri. Ya, itu strategi yang sangat baik ya. Nah, terus bagaimana Anda bisa mengukur apakah pendekatan baru ini efektif?
Jika mereka mulai lebih mendengarkan saya atau setidaknya memberikan tanggapan yang lebih konstruktif, saya akan tahu kalau saya berada di jalur yang benar. Selain itu, jika saya merasa lebih percaya diri dan tidak takut mengemukakan pendapat, itu juga tanda kemajuan. Itu sangat masuk akal, Bu. Bagaimana Bu Halimah merasa, bagaimana perasaan Bu Halimah setelah merancang rencana ini? Saya merasa lebih yakin, mungkin awalnya akan sulit, tapi setidaknya saya punya rencana yang jelas untuk menghadapi situasi ini. Iya, iya. Saya senang mendengarnya, Bu. Saya yakin dengan pendekatan ini, Bu Halimah akan menemukan cara untuk mengatasi tantangan ini dengan baik. Terima kasih sudah berbagi, Bu. Ya, dan saya mendukung Bu Halimah sepanjang proses ini. Sama-sama Pak Agus. Nanti apabila ada permasalahan-permasalahan baru, monggo, saya siap membantu Bu Halimah. Begitu. Terima kasih Pak Agus sudah mendengarkan kisah saya hari ini. Ya monggo, sekarang kembali ke kelasnya saja dulu. Baik, Pak Agus, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar, Pak Agus? Alhamdulillah tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan percakapan bersama coach kita, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kembali kepada Pak Agus. Bagaimana Pak Agus? Monggo, monggo. Iya. Jadi pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator dari ketercapaian yang diinginkan tadi, Pak Agus? Inilah itu. Selama uji, saya sudah melakukannya dengan alur filter, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian membuat rencana aksi dan menentukan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Pak Agus sudah berhasil ya Pak ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur filter. Betul. Pak Agus, tadi saya amati juga ada beberapa catatan Pak Agus. Ya, jadi Pak Agus ini sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur filter seperti yang Pak Agus katakan tadi, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian Pak Agus juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Selanjutnya Pak Agus sudah berhasil mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Agus sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi mendengarkan percakapan antara Pak Agus dengan coaching, dan Pak Agus sudah berhasil ya menunjukkan fokus terhadap coachingnya. Artinya di situ Pak Agus sudah ada presence atau kehadiran penuh, ya. Kemudian sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Pak Agus tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kapabilitas yang sudah disampaikan oleh coaching. Nah, ini luar biasa sekali nih Pak Agus ya. Apa yang sudah Pak Agus berikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Pak Agus selalu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan-kegiatan coaching berikutnya. Terima kasih atas doanya. Baik, ya, satu lagi ini Pak Agus.
untuk kedepannya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Agus berdasarkan hasil percakapan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk tim-tim berikutnya yaitu saya ingin mendalami, memahami alur tirta saat melakukan coaching, supaya pada kegiatan coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Luar biasa ya. Jadi Pak Agus akan lebih mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Betul, betul. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus sudah bersedia melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan metode alur tirta. Ya, mungkin cukup sampai di sini Pak Agus. Kemudian kurang lebihnya saya juga mohon maaf atas. Sama-sama. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Agus. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Ya, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.